Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, mantep banget nih. Kemarin kayaknya warna merah. Hari ini ya warna hijau lagi ya. Kita lihat Bitcoin di atas 106, 107, bahkan di atas 108 ribuan dolar. Begitu juga dengan beberapa altcoin yang sepertinya cenderung warnanya masih terang benderang gitu ya. Karena kalau kita lihat chart Bitcoin menggunakan time frame bulanan, itu dampak setelah halving Bitcoin benar-benar luar biasa loh ya. Ini perlu diperhatikan banget karena dikatakan tahun 2025 adalah termasuk tahun krusial dampak setelah halving Bitcoin tahun 2024 kemarin. Kita perhatikan di sini di halving Bitcoin yang kedua di tahun 2016 ya, yang mana dampak terjadi setelah halving Bitcoin tersebut yaitu sekitar 1 tahun setelahnya, yaitu di tahun 2017, bahkan terjadinya di antara kuartal ketiga sampai dengan di kuartal keempat tahun 2017, yang mana pada saat itu Bitcoin menyentuh di angka 19 ribuan dolar. Kemudian terjadi koreksi ya di 2 tahun setelah Bitcoin tersebut, yaitu di tahun 2018, 2019, yang mana pada saat itu Bitcoin sentuh di angka 4 ribuan dolar ya, turun dari 19 ribu ke 4 ribuan dolar. Cukup drastis, tapi menuju halving berikutnya yaitu di halving Bitcoin yang ketiga tahun 2020, Bitcoin kembali lagi naik ya, bahkan mengalami sideways di sini, dan dampak dari halving Bitcoin 2020 tersebut terjadi 1 tahun setelahnya. Tahun 2021-nya Bitcoinnya kencang banget, bahkan di kuartal ketiga atau kuartal keempat dari antara Oktober sampai dengan di bulan Desember, Bitcoin itu menyentuh di angka 68 ribuan dolar, dan ini tertinggi sepanjang masa pada saat itu ya Bitcoin. Kemudian di tahun selanjutnya yaitu tahun 2022, kemudian 2023, Bitcoin itu koreksi ya. Makanya saya bilang 1 tahun setelah halving Bitcoin hampir dikatakan adalah tahun krusial dampak dari halving tersebut. Nah, kita lihat di tahun 2022, 2023 ya, di sini Bitcoin mengalami koreksi dari 68.000 sampai dengan 15.000 dolar ya, 15 ribuan dolar. Jadi benar-benar tajam banget penurunannya. Kemarin saya bilang kita lihat juga menuju di tahun 2023-24 halving Bitcoin keempat tahun kemarin ya. Kita lihat di sini. Nah, banyak beberapa analis memprediksikan hal yang sama. Bahkan dampaknya itu terjadi adalah di tahun ini. 1 tahun setelah Bitcoin, yaitu tahun 2025, tahun 2024 kemarin ya. Makanya hampir saya katakan ini adalah tahun krusial. Jika masuki fase kotak yang warna hijau, maka kalian bisa nyangka nggak? Di tahun ini, Bitcoin udah standnya di atas 100 ribuan dolar. Sempat koreksi hingga 98 ribu atau 90 ribuan. Tapi ya kencang banget ya, standnya udah di atas 100 ribuan dolar. Dan beberapa analis jika masuk ke fase kotak yang warna hijau maka ditargetkan sih di atas 150 ribuan dolar. Dan ini kita lihat kuartal ketiga, kuartal keempat, karena di bulan Juli, Agustus, September itu adalah kuartal ketiga. Bulan Oktober, November, Desember itu kuartal keempat. Ya, kayaknya sih di antara September, Oktober atau mungkin di akhir tahun ini. Ini benar-benar kita nantikan banget pemompan buat Bitcoin. Saya bilang selalu katakan manfaatkan momen buy the dip. Jangan FOMO-nya ketika bullish, FOMO lah ketika koreksi. Jangan ketika Bitcoin udah kencang di atas 120, 130 ribuan di saat memang orang bersiap untuk melakukan take profit. Kita baru masuk, akhirnya bukan untuk menyangkut gitu ya. Terus ada yang tanya, bang kira-kira pakai exchange luar apa yang enak? Saya pakai Bitget ya. Saya pakai Bitget ini sejak halving Bitcoin yang ketiga ya, tahun 2021 ya. 2021 halving Bitcoin yang ketiga kan 2020. 2021 saya pakai Bitgetnya. Kenapa pakai Bitget? Enak aja sih ya, karena trade-nya juga 0% atau tanpa biaya. Kemudian untuk store atau withdrawal-nya bisa menggunakan peer-to-peer, jadi ya tanpa biaya juga. Dan enaknya lagi, kalian klik aja di deskripsi video ini, kalian bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, dan banyak banget beberapa airdrop bisa kalian dapatkan yang ada di Bitget semua. Klik aja di deskripsi video ini. Dan tentu saja di Bitget gak ada namanya gangguan maintenance, tiba-tiba lagi pemeliharaan, enak dan lancar aja pakai Bitget ini. Apalagi lengkap banget altcoin dan meme coinnya di sini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Kalau kita lihat di sini ada beberapa transaksi bahkan ini kita ya, sejak 6 tahun lalu ini wallet ini ada sebuah wallet yang nggak pernah digunakan sejak tahun 2019 ya. Bayangkan dia sudah melewati 2 halving Bitcoin ya, halving Bitcoin 2020 dan halving Bitcoin 2024. Dan bayangkan sudah 6 tahun baru di beberapa jam lalu ya dia membuka wallet Bitcoinnya. Dia punya 6.000 Bitcoin atau setara saat ini adalah 649 juta dolar. 2019
6.000 Bitcoin masih baru beberapa juta dolar ya. Kalian bayangkan, harganya masih ribuan dolar gitu ya dari harga Bitcoin. 2019 itu kurang lebih 4 ribuan ya. Dan dia baru-baru membuka Bitcoinnya lagi, yang mana apakah bakal ada tanda-tanda genjatan atau lonjakan lebih kencang ya, kita lihat aja. Kemudian juga di sini ada beberapa whale yang beli ETH atau Ethereum nih, kita lihat di sini ada beberapa transaksi hingga 90 juta dolar, bahkan sebelumnya ada 7.200 ETH, dan ada juga 34.843 ETH yang mereka beli dari beberapa bursa termasuk dari Binance dan Kraken. Kemudian juga ada beberapa membeli whale lagi di sini, ada 333 juta dolar yang mereka beli. 1 juta dolar aja kurang lebih 16 miliaran rupiah ya. Ini 333 juta dolar dalam bentuk ETH. Kemudian juga ada USDC dari stablecoin dari ETH sendiri. Dan ini kayaknya udah siap-siap banget nih. Beberapa para whale banyak yang melakukan entry terhadap ETH. Dan kalian tahu dampak dari pembelian whale dari blockchain ETH kan banyak banget meme coin tuh. Ada Shiba, ada PP, dan banyak banget. Apakah di antara meme coin tersebut mereka bakal melakukan entry? Kita tunggu banget nih. Ya, selanjutnya datang dari PP. Banyak banget yang minta request, Bang, tolong update terbaru dong dari PP. Kita lihat hari ini kayaknya oke nih. PP dalam 7 hari terakhir trennya masih oke. Di atas 8% atau 7,29% dengan volume pedang mereka hari ini di atas 600 juta dolar dengan market cap-nya 4,2 miliaran dolar. Mantep banget sih sebenarnya. Dan kita lihat beberapa holder mereka juga itu meningkat drastis ya. Khusus aja untuk hari ini, per hari ini aja, bukan yang kemarin, tapi per hari ini. Holder PP itu sudah melonjak sampai dengan 461.332 holder. Jadi ini benar-benar gila banget ya. Jadi penentuan holdernya sepertinya terjadi di mulai kuartal ketiga ini ya, yang banyak melakukan entry terhadap beberapa altcoin dan salah satunya untuk si PP ini. Bahkan kita lihat ya, beberapa whale yang melakukan entry terhadap PP ini benar-benar meningkat drastis. Ini beberapa laporan yang menarik ya. Ada melakukan pembelian hingga 44 miliar token atau 44 miliar PP. Dan ada juga melakukan pembelian dari 1,2 dan menjadi 1,92 triliun PP yang dilakukan pembelian oleh beberapa para whale. Kan saya bilang, ini ada tanda-tanda apa nih ya? Apakah bakal terjadi di kuartal keempat besok atau masih di kuartal ketiga ini? Ini benar-benar kita nantikan banget ya, karena tanda-tanda hal tersebut kayaknya semakin jelas. Ini seperti di tahun 2021 ketika Shiba Inu banyak melakukan entry sebelum pencapaian puncak tertingginya lagi. Nah, kita lihat juga beberapa di sini kenaikan yang terjadi dari PP, bahkan beberapa analis ya meyakini untuk harga PP di tahun ini kemungkinan bisa naik hingga 150-an%. Kalau 100% aja misalkan hari ini 0,15 rupiah misalkan ya. Kalau 100% aja berarti udah 0,3 rupiah. Kalau 50% kayaknya buat KTH baru lagi kayaknya terang buat si PP. Saya lebih ke ini gitu ya, lebih kecepatan PP dibandingkan seperti Dogecoin dan Shiba Inu. PP kayaknya lebih menarik gitu ya buat hit and run, kecepatan pembalikan arahnya gitu ya dari si PP dibandingkan dua meme coin legend tersebut. Karena di tahun 2024 kemarin aja PP sudah mencapai puncak tertingginya di bulan Desember ya 2024. Sedangkan seperti Shiba Inu, Dogecoin itu belum mencapai puncak tertingginya sejak tahun 2021. Artinya sudah 4 tahun ya kurang lebih mereka belum mencapai puncak tertingginya. Apalagi seperti beberapa checks pun ini udah banyak yang nge-tweet dari PP semacam seperti Wobby Global. Dan kalian bisa lihat holder PP meningkat drastis hingga 1108 holder itu hanya dalam waktu 24 jam. Bahkan Metamask menjadikan PP menjadi top swap ya dalam 1 minggu terakhir. Seperti Shiba Inu, Chainlink, Geos, dan ada SolX. SolX ini udah pernah saya bahas ya, dan ini menjadi trending topik di Metamask loh, keren banget di World Web 3 ya. Kemudian ada beberapa holder yang meningkat juga dalam beberapa hari terakhir ini. Makanya kita nantikan banget sepertinya gebrakan buat PP di minggu yang akan datang. Yes, mungkin itu aja. Dan dapat sampaikan kepada kalian semua, ingat-ingat ya, semuanya disclaimer dan biar. Kenapa? Karena kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.